Voldemort ini nggak mau tahu bahwa kita pun sudah seberjuang itu untuk mencari kerjaan. Hanya saja niat dan usaha yang kenceng pun tetap masih kalah dengan keberuntungan. Situasi inilah yang menjadi makanan Voldemort untuk menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Kamu beli motor tunai atau kredit? Ntar macet loh. Dwiki, kemarin kamu beli motor berapa? Salam sinema sahabat sinemalogi. Tunggu Aku Sukses Nanti adalah film drama yang disutradarai Naya Anindita. Film ini dibintangi Ardit Erwanda, Lulu Tobing, Aryo Wahab, Atsana Asel, Sarah Sehan, Maudy Efrosina, Reza Candika, Vita Anggraini, Afgan Syareza, dan lain-lain. Tiap lebaran, Arga yang diperankan Ardit Erwanda selalu jadi sasaran cibiran keluarga. Di tengah sepupu-sepupu yang sudah mapan, Arga yang sudah 3 tahun menganggur pun semakin merasa minder. Ekonomi makin sulit, pacar minta segera dinikahi, adiknya terancam gagal bayar uang kuliah, dan rumah nenek yang mereka tumpangi hendak dijual. Ia pontang-panting mencari kerja demi bisa membuktikan diri pada keluarga. Akankah Arga bisa membuktikan kalau di acara kumpul keluarga lebaran tahun 2026 ini dirinya bisa sukses dan dihormati? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Tunggu Aku Sukses Nanti kisahnya mudah ditemui di banyak keluarga saat lebaran. Orang-orang jahat inilah yang membuat tradisi lebaran menjadi nggak indah dan nggak asik. Meski terlihat biasa saja, nyata-nyatanya semangat berlebaran bisa hancur dengan kalimat-kalimat maut macam kok belum kerja, kapan nikah, kok masih belum punya momongan, dan pertanyaan turunan dari kalimat-kalimat tadi. Tunggu Aku Sukses Nanti berhasil memindah fenomena horor tersebut menjadi tontonan yang mampu mencabik-cabik perasaan saya sebagai korban dari lebaran. Karena hampir di beberapa scene seakan menjadi rekonstruksi kisah hidup saya yang dikemas dengan begitu natural dan mau nggak mau membuat saya mewek karena memang betapa pedihnya melihat ibu sendiri yang kudu nyuci piring sementara saudara-saudara bapak yang bagi kacamata saya selalu ongkang-ongkang dengan indahnya. Nyesek. Kayaknya perlu disclaimer deh kalau review ini isinya ada sedikit curhatan juga. Film Tunggu Aku Sukses Nanti mengangkat karakter Arga sebagai pion yang nampaknya dari lahir terlahir sebagai anak yang harus menyaksikan betapa keluarga besar bapak termasuk anak-anaknya yang bisa tumbuh dengan semenyebalkan itu. Azas perbandingan yang digunakan di dalam bersosialisasi gak pernah luput dari pandangan. Tentu saja yang paling lazim adalah saat kita sudah seharusnya bekerja, namun kesempatan bekerjanya masih belum ada. Seakan Voldemort ini nggak mau tahu bahwa kita pun sudah seberjuang itu untuk mencari kerjaan. Hanya saja niat dan usaha yang kenceng pun tetap masih kalah dengan keberuntungan. Situasi inilah yang menjadi makanan Voldemort untuk menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Karakter Voldemort yang diwakili oleh Tante Yuli di film ini pun sebenarnya sudah terbilang masuk akal. Kondisi sebagai entitas yang kepo dan mau tahu aja apa urusan kita pun sama. Kayaknya di mana aja ada keluarga besar, di situ pasti ada karakter Tante Yuli. Tentunya dengan format dan bentukan yang berbeda-beda, tapi pada kenyataannya sama. Dari sekian judul film lokal yang menggunakan latar belakang momen lebaran, Tunggu Aku Sukses Nanti sepertinya tahu betul bagaimana mengolah cerita yang bisa membuat penontonnya merasa sangat relate dari scene by scene yang dipertontonkan. Sehingga saat kita melihat pertumbuhan karakter Arga dari balita hingga dewasa, sebagian besar penonton pasti akan bergumam, "Oh, Arga nih gue banget nih, fix no debat." Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena karakter Arga memang diadaptasi dari karakter yang memang fix ada di kehidupan nyata. Yaitu bisa jadi kita-kita juga yang pernah sepengalaman sama si Arga.
Salah satu keunggulan film Tunggu Aku Sukses Nanti adalah mampu mengemas sebuah cerita yang dampaknya bisa menyenggol para pejuang pencari kerja yang seringkali menghadapi dilema saat jelang Lebaran. Nah ya, Nindita paham banget nih betapa sesakit itu menjadikan sosok Arga yang harus memendam luka batin sedari dini tanpa bisa berbuat apa-apa selain mengalah dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Menahan bertahun-tahun tiap jelang Lebaran tiba. Hingga lama-kelamaan momen Lebarannya menjadi momen yang semenyebalkan itu. Karena sudah dengan sangat jelas Arga bakal mengulang kembali mendapatkan siksa dunia dari sosok yang bernama Tante Yuli. Film ini sukses menggambarkan itu semua tanpa menunggu nanti. Tentu saja kesuksesan film ini juga berkat penampilan Erdit Erwanda yang sanggup memberikan kedalaman emosional yang otentik. Dia mampu masuk dalam narasi personal yang sangat intim, yang berfokus pada sekat-sekat di ruang keluarga sebagai medium di mana beban psikologis bermula. Erdit mampu membawakan karakter Arga tidak seperti dibuat-buat. Dia berhasil keluar dari persona komedian dan mampu memberi kualitas akting sangat emosional dan memukau. Termasuk Sarasehan yang nampaknya kembali ke akarnya dengan membawakan karakter Tante Yuli yang memang sudah jadi kebiasaan dalam memerankan sosok jahat di film ini. Film ini juga jadi ajang reunian VJ MTV yang mempertemukan kembali Sarah dan Jamie Aditya, termasuk menjadi film pertama dan terakhirnya almarhum Vidi dan Sheila Dara yang dipertemukan dalam satu film meski tidak satu frame, tapi langsung spontan memunculkan keharuan. Ya, film ini termasuk banjir cameo. Meski bergenre drama, film ini tak lepas dari celotehan-celotehan kocak yang menurut saya cukup efektif untuk mereduksi perasaan-perasaan sakit secara emosional agar seluruh cerita di film ini nggak sepenuhnya duka. Ada scene tangis-tangisan yang cukup bawang banget. Ada juga scene bego yang bisa menyamarkan bekas air mata penonton dengan sesekali ketawa konyol. Tapi scene sederhana yang bikin saya nangis sih, rumus gaji pertama yang dikasihkan ke ibu itu bener-bener efektif sih. Hampir dialognya seadanya banget dan sebegitulah ibu meresponnya. Apalagi dengar dialog, kalau nggak bisa nyumbang uang, nyumbang tenaga. Itu bener-bener jelek banget sih. Pada akhirnya momen Lebaran adalah momen yang sebenarnya bisa menjadi lebih sakral dan hikmat untuk sama-sama dirayakan oleh kita yang menjalankan. Harusnya tanpa perlu mencoba basa-basi dengan mempertanyakan pertanyaan yang nggak ngotak. Berbasa-basilah dengan konteks positif. Kalau nggak bisa ya diam, itu lebih baik. Buat tante-tante yang dulu suka kepo nanyain kapan kawin, sudahlah, nggak usah dibahas ya. Orang-orangnya juga udah pada di surga. Yang jelas jangan suka ngerusak kebahagiaan dan nilai kesuksesan seseorang. Karena kadar bahagia dan sukses orang itu beda-beda. Tapi saya jadi penasaran sama bisnis mie ayamnya sih. Sepertinya bakal ada kelanjutan. Tunggu aku nikah nanti atau tunggu aku punya anak. Ya paling tidak di saat-saat keterpurukan melanda, es teh cekek selalu menemani. Demikian video reaksi dari film Tunggu Aku Sukses Nanti yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.